Pernikahan adalah awal dari sebuah janji suci. Bagi pasangan muda, kaya dan rupawan seperti Sharon Dewani dan Ani Hindocha, bulan madu ke Afrika Selatan seharusnya menjadi momen paling romantis dalam hidup mereka. Namun, hanya dalam waktu 2 minggu setelah mengucap janji setia, sebuah tragedi mengerikan di sudut gelap Cape Town mengubah segalanya. Sebuah penculikan taksi, kepulan asap, dan tubuh yang ditinggalkan di kursi belakang. Saat polisi mulai menyelidiki, sebuah tabir konspirasi yang mengejutkan mulai terbuka. Pertanyaannya, apakah Sharon Dewani adalah seorang suami yang berduka karena kehilangan cinta dalam hidupnya, atau dia adalah sutradara di balik penghilangan berencana istrinya sendiri? Untuk memahami kasus ini, kita harus mundur ke belakang melihat siapa sebenarnya Ani dan Sharon. Ani Hindocha lahir di Swedia pada tahun 1982 dari pasangan Vinod dan Nilam Hindocha. Keluarga Ani memiliki sejarah yang emosional. Mereka adalah orang India yang sempat menetap di Uganda. Namun pada awal 1970-an, Presiden Uganda saat itu, Idi Amin, mengusir semua orang keturunan India karena mengaku mendapat mimpi dari Tuhan. Vinod dan Nilam akhirnya mengungsi dan mendapatkan suaka di sebuah kota kecil Swedia bernama Mariestad. Ani tumbuh menjadi seorang gadis yang ceria, penyayang, dan dianggap sebagai jantung di keluarganya. Setelah lulus kuliah, ia pindah ke Stockholm dan bekerja di bidang marketing untuk perusahaan telepon raksasa Ericsson. Sementara itu, Sharon Prakash Dewani lahir di Bristol, Inggris pada 11 Maret 1980. Sama seperti keluarga Ani, orang tua Sharon juga merupakan pengungsi dari Uganda yang mendapatkan suaka di Inggris. Bedanya, di Inggris keluarga Dewani sukses besar membangun jaringan bisnis panti jompo dan fasilitas kesehatan bernama PSP Healthcare. Sharon sendiri tumbuh menjadi pemuda yang perfeksionis, sangat pintar dan disiplin. Ia lulus sebagai akuntan publik terdaftar, charter accountant, dan sempat bekerja di Deloitte sebelum mengelola bisnis bernilai jutaan pound sterling milik keluarganya. Di usianya yang belum genap 30 tahun, Sharon sudah berstatus sebagai jutawan. Pada tahun 2009, saat Ani berlibur ke London, tantenya mengenalkan Ani kepada Sharon. Awalnya, Ani merasa kurang cocok, namun pada pertemuan kedua, Ani mulai terpikat oleh ketampanan dan selera humor Sharon. Mereka pun memulai hubungan LDR Swedia-Inggris. Hubungan mereka tidak selalu mulus. Pada Januari 2010, mereka sempat putus. Namun sebulan kemudian balikan. Demi cinta, Ani mengalah. Ia rela resign dari pekerjaannya di Swedia dan pindah ke London pada Maret 2010. Hanya dalam hitungan bulan, di Oktober 2010, mereka menggelar pernikahan adat India yang luar biasa megah selama 3 hari 3 malam di Mumbai. Orang tua Ani sangat merestui Sharon. Apalagi saat itu, Sharon memberitahu bahwa ia sangat memegang teguh prinsip untuk tidak melakukan hubungan badan sebelum menikah. Siapa yang menyangka, prinsip itu ternyata menyimpan rahasia lain yang sangat kelam. Setelah menikah, mereka merayakan hari besar Diwali di Inggris bersama keluarga Sharon. Tak lama setelah itu, Sharon membawa Ani pergi berbulan madu. Hebatnya, Sharon merahasiakan destinasi ini sebagai kejutan. Ani baru tahu mereka pergi ke Afrika Selatan saat jet pribadi mereka mendarat di Cape Town International Airport pada 7 November 2010. Mereka sempat menghabiskan 4 malam yang indah di Kruger National Park sebelum kembali ke Cape Town pada 12 November dan check-in di Hotel Bintang 5 Cape Grace Hotel. Disinilah garis takdir mereka bersilang dengan seorang sopir taksi lokal bernama Zola Tongo. Karena menyukai pelayanannya, Sharon langsung menyewa Zola Tongo untuk menjadi driver pribadi sekaligus tour guide mereka selama di Cape Town. Keesokan harinya, malam tanggal 13 November 2010, Zola menjemput pasangan ini untuk makan malam di sebuah restoran indah bernama 96 Winery Road. Setelah makan malam, dalam perjalanan pulang sekitar jam setengah 11 malam, Sharon meminta Zola untuk tidak langsung kembali ke hotel. Sharon mengklaim bahwa Ani ingin melihat sisi lain Afrika Selatan yang otentik dan bukan tempat turis. Zola kemudian mengarahkan taksinya masuk ke sebuah kawasan pemukiman miskin dan kumuh bernama Guguletu. Tempat ini sangat berbahaya bagi turis. Bayangkan, dari tahun 2005 hingga 2010, tercatat ada 700 kasus penghilangan nyawa di sana. Artinya, ada 1 nyawa melayang setiap 2,5 hari. Benar saja, saat taksi melaju di jalanan Guguletu yang gelap, mobil mereka dihadang oleh 2 pria bersenjata. Kaca mobil digedor paksa, para pembajak masuk dan mengambil alih kemudi. Anehnya, para perampok ini menurunkan sang sopir Zola Tongo terlebih dahulu di pinggir jalan. Taksi kemudian melaju membawa Sharon dan Ani yang ketakutan. Di dalam mobil, perampok menentangkan mereka dan berkata, "Kami cuma mau ambil mobil ini. Kami tidak akan menyakiti kalian, tapi kalian harus diturunkan
ditemukan terpisah. Sekitar 20 menit kemudian, giliran Sharon Dewani yang diturunkan paksa. Sharon selamat mencari bantuan rumah warga sekitar dan menelepon polisi. Ia panik karena istrinya masih dibawa kabur. Keesokan paginya, 14 November 2010 sekitar jam 9 pagi, polisi mendapat laporan warga tentang mobil abu-abu yang terparkir semalaman di kawasan Kayelitsa, sekitar 20 menit dari Guguletu. Saat polisi mendekat dan memeriksa kursi belakang, mereka menemukan Ani Dewani sudah terbujur kaku tak bernyawa. Ani ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan akibat luka di leher. Luka tersebut bersarang di kursi setelah sebelumnya menembus tangan, bahu, dan lehernya, menandakan ada upaya dari Ani untuk menangkis tembakan dan melawan pelaku. Ada memar di paha yang menunjukkan ia sempat diikat, namun ia tidak mengalami kekerasan seksual. Semua barang mewah dan perhiasannya hilang. Polisi mulai mencium banyak kejanggalan. Jika ini perampokan acak, kenapa perampok melepaskan sopir dan Sharon dengan mudah, tapi justru menghilangkan Ani dan meninggalkan mobilnya begitu saja? 3 hari kemudian, polisi menemukan sidik jari di mobil yang mengarah pada tersangka pertama yang bernama Solili Meni. Setelah ditangkap, Meni membuka suara dan menyeret eksekutor kedua, Jiwa Madoda Kwabe. Dari interogasi Kwabe, sebuah plot penghilangan berencana yang sistematis mulai terbongkar. Kwabe mengaku mereka tidak merampok secara acak, melainkan menerima orderan dari seorang perantara bernama Monde Blolombo. Polisi bergerak cepat menangkap Monde. Di depan penyidik, Monde membuat pengakuan yang jauh lebih mengejutkan. Ia mengaku disuruh oleh seorang untuk mencarikan pengKO bayaran profesional. Siapakah orang itu? Ternyata dia adalah Zola Tongo, sang sopir taksi mereka sendiri. Pada 20 November, Zola Tongo resmi ditangkap, dan disinilah gong dari kasus ini meledak. Zola Tongo mengaku bahwa otak penyandang dana sekaligus dalang utama dari semua skenario ini tidak lain dan tidak bukan adalah sang suami sendiri, Sharon Dewani. Menurut pengakuan Tongo, sesaat setelah mereka tiba di hotel saat hari pertama, Sharon mendekatinya di parkiran dan bertanya, apakah Zola punya kenalan yang bisa menghilangkan nyawa istrinya. Sharon ingin kejadian ini dikamuflasekan seolah-olah seperti perampokan taksi yang gagal. Sharon menjanjikan bayaran 15.000 rand atau sekitar $2.000 Amerika saat itu untuk masing-masing orang yang terlibat. Pengakuan Zola ini diperkuat dengan bukti yang sangat telak oleh kepolisian. 1. Catatan telepon. Ada lalu lintas panggilan yang intens dan beruntun pada malam kejadian dari Sharon ke Zola, Zola ke Monde, Monde ke Kwabe, dan Nengi. Bahkan saat Ani berada di dalam taksi maut itu, Sharon dan Zola sempat bertukar pesan SMS rahasia. 2. Rekaman CCTV hotel. Sehari setelah Ani ditemukan, Sharon terekam CCTV hotel bertemu dengan Zola Tongo. Sharon tampak gelisah mencari kamera pengawas dan meminta staf hotel keluar ruangan agar mereka bisa bicara bebas. Keesokan harinya, Sharon terekam membawa kantong plastik putih berisi uang tunai masuk ke sebuah ruangan bersama Zola dan keluar tanpa kantong tersebut. Zola mengaku itu adalah sisa uang pembayaran tunai agar tidak ada jejak digital perbankan. Penyelidikan pun melebar hingga ke Inggris untuk membongkar motif Sharon. Disinilah terungkap fakta mengejutkan. Sharon Dewani ternyata menjadi double life atau kehidupan ganda. Di balik pernikahan indahnya, ia adalah seorang biseksual yang aktif di situs kencan bernama pekerja pria bernama Leopold Liser bersaksi di pengadilan bahwa Sharon sering menyewa jasanya. Sharon bahkan pernah curhat bahwa ia terikat perjodohan keluarga yang konservatif dan merasa frustasi karena tidak bisa mencintai istrinya secara fisik sehingga ia mencari jalan keluar. Jaksa penuntut menduga Sharon menghabisi Ani karena ia tidak percaya pada perceraian yang dianggap tabu dan memalukan bagi keluarga besarnya. Sehingga kehilangan Ani adalah satu-satunya cara untuk bebas. Melihat gelagat dirinya diincar, Sharon buru-buru pulang ke Inggris hanya 3 hari setelah Ani ditemukan, membuat polisi Afrika Selatan geram karena ia terkesan tidak peduli dengan istrinya. Proses ekstradisi Sharon dari Inggris ke Afrika Selatan berjalan sangat alot selama hampir 4 tahun. Keluarga Sharon bahkan menyewa agen PR ternama Max Clifford untuk membersihkan namanya di media. Pengacara Sharon terus mengajukan banding dengan alasan Sharon mengalami depresi berat atau PTSD hingga sempat mencoba mengakhiri nyawanya. Baru pada tahun 2014, Sharon akhirnya berhasil diekstradisi dan disidang di Pengadilan Tinggi Western Cape. Di persidangan, tim pengacara Sharon melakukan serangan balik yang sangat cerdas. Mereka mematahkan semua argumen jaksa dengan menyatakan bahwa Sharon adalah korban konspirasi pemerasan oleh Zola Tongo dan komplotannya. Pengacara berargumen, Zola Tongo melihat koper, jam tangan, dan perhiasan mewah milik Sharon dan Ani sejak di bandara.
sehingga timbul niat jahat untuk merampok mereka. Uang di dalam kantong plastik putih dalam rekaman CCTV diklaim murni sebagai uang tips dan sewa mobil, bukan uang peng-KO bayaran. Selain itu, pengacara juga membongkar kejanggalan bahwa Sharon sempat menelepon polisi untuk memeriksa kursi belakang taksi karena ia sengaja menyembunyikan cincin tunangan senilai 25.000 pound sterling di sana agar tidak diambil perampok, dan cincin itu memang ditemukan di sana. Pengacara itu bertanya, jika Sharon bersekongkol dengan mereka, untuk apa dia menyembunyikan cincin itu dari komplotannya sendiri? Gong bagi keadilan keluarga Annie terjadi ketika kesaksian para pelaku, Zola, Kwabe, dan Menge, di bawah sumpah justru saling bertolak belakang dan penuh kebohongan. Sementara itu, Monde Molombo justru mendapatkan kekebalan hukum penuh dari hakim karena dianggap telah menjadi saksi mahkota yang kooperatif. Sebuah keputusan yang memicu kemarahan publik. Melihat fakta bahwa bukti jasa penuntut hanya bersandar pada kesaksian para kriminal yang tidak konsisten, Hakim Janet Traverso mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Pada Desember 2014, sebelum Sharon bahkan sempat memberikan kesaksian di kursi terdakwa, hakim menghentikan persidangan secara resmi. Sharon Dewani dinyatakan bebas dari semua tuduhan. Sharon Dewani melenggang keluar dari pengadilan sebagai pria bebas tanpa hukuman sehari pun atas kepergian Annie, lalu segera kembali ke Inggris untuk melanjutkan hidupnya. Sementara itu, para eksekutor pembajakan mendekam di penjara. Kwabe divonis 25 tahun, Zola Tonggo 18 tahun, dan Zozile Mengeni divonis seumur hidup sebelum akhirnya kehilangan nyawanya di dalam penjara akibat penyakit yang dideritanya. Keluarga Annie hancur lebur. Mereka merasa sistem peradilan Afrika Selatan telah mengecewakan mereka sepenuhnya. Muncul rumor dan spekulasi liar di masyarakat bahwa kebebasan Sharon telah dibeli melalui pengaruh dan kekayaan keluarganya yang luar biasa besar untuk menyuap sistem hukum di sana. Hingga hari ini, misteri malam berdarah di Cape Town itu menyisakan pertanyaan besar bagi dunia. Apakah Sharon Dewani benar-benar seorang suami malang yang dijebak oleh komplotan penjahat lokal yang cerdik? Atau dia adalah seorang psikopat berdarah dingin yang berhasil merancang aksi ini dengan sempurna dan lolos dari jerat hukum karena kegagalan investigasi polisi? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah kriminal mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.